bola pendengar terlihat pada laga Persib versus Persebaya kemarin ya. Hingga banyak bobotoh yang tidak punya tiket ini sengaja masuk dengan cara membobol dan merusak fasilitas. Hingga menyalakan flare juga ya. Nah, dari pertandingan kemarin pendengar ada kabar duka juga ya dengan meninggalnya 2 orang supporter ataupun bobotoh Persib. Ini akan coba kita soroti dulu. Kita akan coba minta tanggapan langsung ke psikolog dia. Apakah ini sesuatu hal yang wajar, euforia seperti ini hingga terjadi hal-hal seperti itu, atau seperti apa dari sudut psikolog? Kita akan coba perbincangkan pendengar. Tersambung bersama dengan psikolog Unisba, ada Marisa Putri MPSI ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, sehat Bu Marisa? Sehat. Psikolog Maranatha ya Kang, bukan Unisba. Oh baik, mohon maaf ya. Psikolog Maranatha pendengar. Gimana? Ini setelah menyaksikan laga Persib versus Persebaya kemarin malam, memang terlihat euforia masyarakat yang begitu antusias sehingga membludak kapasitas yang seharusnya juga hanya untuk 15.000, namun nampaknya juga melebihi, bahkan bisa 2 kali lipat. Selain itu juga karena membludaknya masyarakat ataupun antusiasme para bobotoh, ini juga sejumlah fasilitas rusak karena saling dorong-dorongan ya. Nah, ada sebagian ini yang mengatakan ini adalah sesuatu yang fanatik. Nah, kalau dari sisi psikologis sendiri Bu, apakah dengan 2 tahunnya para supporter ataupun pecinta sepak bola tidak bisa melihat langsung di stadion, hal itu sesuatu hal yang wajar atau disebabkan obsesi atau fanatik Bu? Oke. Sebetulnya kalau disebut wajar, ya wajar. Bukan hanya acara sepak bola ya Kang yang kedatangan begitu banyak penonton, kemudian antusiasme masyarakat untuk menyaksikan sesuatu yang live setelah pandemi itu juga banyak gitu. Tapi spesifik untuk acara sepak bola itu kan olahraga rakyat ya Kang ya. Jadi hampir seluruh masyarakat, sekalipun misalnya tidak ngefans sama salah satu tim sepak bola, merasa excited ketika tahu sepak bola sudah diadakan kembali dan boleh dengan penonton gitu. Jadi memang kalau dikatakan fanatik perlu analisa yang lebih dalam. Tetapi jelas para pendukung tim sepak bola sudah sangat menantikan laga yang bisa ditonton langsung. Bukan cuma di Indonesia, tapi di luar negeri pun juga sama Kang, seperti itu. Sehingga sebetulnya pada saat terjadi laga sepak bola yang diizinkan dengan penonton, memang harus sudah diantisipasi bahwa crowd-nya akan jauh melebihi tiket yang dijual dan kapasitasnya, misalnya seperti itu. Itu memang harusnya perlu diantisipasi agar minimal tidak jatuh korban seperti kemarin. Itu sih Kang. Baik. Nah, lantas bagaimana juga pengaruh kuat lingkungan? Artinya kan tidak sedikit mungkin yang tanpa rencana, namun karena ada ajakan. Seberapa kuat lingkungan mempengaruhi mereka yang tanpa sengaja tiba-tiba juga mau ikut nih Bu? Ya, tadi Kang Arya sempat bilang euforia gitu ya Kang. Biasanya kalau kita bicara euforia itu biasanya sifatnya itu menular Kang. Jadi misalnya di dalam satu lingkungan ada orang-orang yang fanatik atau suka pada suatu hal gitu. Biasanya mereka menularkan
kesukaannya itu kepada lingkungannya gitu. Sehingga jelas itu sangat berpengaruh gitu, karena kalau kita bicara sepak bola itu kan ada spirit kebersamaan, ada emosi yang meledak-ledak gitu, emosi yang meledak-ledak dalam hal semangat pengen nonton, ingin mendukung tim yang didukungnya, apalagi ada kerinduan yang sangat gitu melihat laga sepak bola langsung. Jadi tentu saja ketika di lingkungan orang-orang merasakan euforia tertentu, ingin menyaksikan pertunjukan atau laga sepak bola tersebut, yang asalnya nggak niat atau pengennya nonton di TV juga, wah kayaknya seru nih nonton rame-rame, seru-seruan. Jadi memang mungkin sekali itu menularkan lingkungan sekitar, Kang, gitu. Oke. Nah, lantas bagaimana juga kekuatan sosialisasi ataupun juga promosi acara yang juga termasuk Pak FM juga beberapa kali menyampaikan bahwa kapasitas GBLA untuk liga ataupun laga pramusim ini hanya untuk 15.000 penonton. Artinya memang ada pembatasan hanya untuk 15.000, namun nampaknya dari pengunjung ataupun euforia kemarin itu bisa jadi 2 kali lipat. Nah, sejauh mana juga kekuatan menyentuh mereka untuk sosialisasi soal pembatasan ini, Bu? Iya, mungkin karena kalau kita bicara laga sepak bola itu kan biasanya ada fans clubnya ya, Kang ya. Biasanya orang-orang yang ada di fans club itulah sebetulnya yang bisa lebih mudah untuk mensosialisasikan, memastikan bahwa kita nontonnya dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian teman-teman yang misalnya nggak bisa nonton, antisipasinya gimana. Kemudian bekerja sama dengan penyelenggara, misalnya menyediakan layar-layar besar gitu, Kang. Kan kalau konser juga kadang begitu ya, Kang, yang nggak bisa masuk di luar itu ketika mulai ada layar besar, sehingga orang-orang yang tidak bisa masuk bisa diantisipasi menyaksikan, minimal merasa dekat kalaupun tidak langsung gitu, sehingga hal-hal yang anarkis bisa lebih diantisipasi atau dikurangi gitu. Tapi menurut saya pribadi, teman-teman yang ada di pimpinan fans club dari tim sepak bola tersebut itu justru bisa menjadi perpanjangan tangan dari penyelenggara, dari pemerintah daerah yang mengadakan laga sepak bola seperti ini untuk menyampaikan ini kita seperti apa. Karena kan kalau misalnya pimpinan fans clubnya yang menyampaikan biasanya lebih didengarkan ketimbang penyelenggara atau pemerintah. Gitu. Setuju. Betul. Ini memang kekuatan pimpinan di setiap katakanlah klub ataupun kelompok akan lebih menguatkan begitu ya seharusnya, Bu ya. Nah, lantas sejauh mana juga, Bu, hubungan antara euforia sendiri dengan fanatik terhadap satu klub? Apakah sama kuatnya? Atau seperti apa nih, Bu, dari sisi psikologis kekuatan antara euforia sendiri dengan rasa fanatik? Oke, kalau kita bicara fanatik, Kang, biasanya kecintaan atau kesukaannya itu secara psikologis sifatnya lebih jangka panjang. Jadi seseorang tersebut sudah ngefans gitu ya sama misalnya superstar, main bola sama tim bola, itu jangka panjang, jadi lama gitu. Mereka memang sudah mendukung, mensupport sekian waktu gitu untuk idolanya. Tetapi kalau kita bicara euforia biasanya terjadi itu dalam waktu singkat, gitu kan. Euforia itu durasinya biasanya sebentar. Misalnya lagi ada sesuatu yang menarik gitu ya. Oh, misalnya laga sepak bola nih seru banget. Terus misalnya embel-embelnya ini adalah misal salah satu pertandingan terbesar, atau misalnya bubuyutan nih misalnya lawannya gitu, sehingga menimbulkan excitement, menimbulkan rasa ingin tahu, rasa ingin menyaksikan secara langsung gitu. Tapi hanya pada saat itu. Setelah itu ya kembali lagi seperti biasa, nggak ngefans banget gitu, biasa aja, mendukung sewajarnya. Itu bedanya dengan fanatik. Biasanya kalau fanatik tuh dimanapun, kapanpun pasti nih gue kejar gitu, gue pengen lihat, gue pengen nonton. Tapi kalau euforia lebih kepada live in the moment, momen saat itu saja, tapi bisa jadi di momen yang lain belum tentu terjadi hal yang serupa. Begitu. Itu artinya bisa jadi yang memang terlibat dalam euforia tapi sebetulnya tidak hafal dengan klub atau tidak begitu ngefans. Ya? Betul sekali, Kang. Nah, apakah dalam setiap euforia apapun itu, Bu ya,
itu akan membuat yang terlibat di euforia itu juga sulit untuk mengendalikan diri, artinya sulit mengontrol karena euforia itu, Bu. Ya, seringkali begitu ya, Kang. Karena seperti yang tadi aku bilang, ketika kita bicara euforia, itu kan kita tidak bicara tentang satu atau dua individu. Kita bicara tentang banyak sekali orang yang memiliki kesamaan perasaan, memiliki kesamaan emosi terhadap sesuatu, merasakan dorongan yang kuat akan sesuatu gitu, sehingga kadang-kadang dorongan itu mengalahkan pengendalian diri atau self control dalam diri seseorang. Saking live in the momentnya, nggak inget lagi tuh setelah hari ini 2 jam 3 jam ke depan saya mau ngapain, atau yang ditinggalkan di rumah siapa. Jadi betul-betul menikmati momen saat itu dan terkadang lupa diri, atau yang kita sebut ya bisa kehilangan self control gitu. Makanya terkadang kalau sudah selesai euforianya, mereka jadi bertanya sendiri gitu kadang-kadang, tadi tuh gue ngapain ya, kayaknya harusnya nggak segitunya deh gitu. Karena ya memang ada perasaan ekstasi gitu ya, ekstatik yang ada perasaan wah gila seneng banget nih, seru banget gitu, sehingga ya kehilangan kontrol diri tersebut dan tidak memikirkan dampak dari melakukan satu tindakan atau tindakan lainnya. Mungkin ada tindakan anarkis, mungkin ada tindakan kayak mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan gitu ya terhadap lawan ataupun fans lawan misalnya seperti itu, yang kemudian setelah kegiatannya berakhir bisa jadi baru difikirkan tadi tuh ngapain ya, kayaknya mestinya nggak begitu gitu. Gitu sih Kang biasanya gitu, apalagi dengan banyaknya orang boro-boro ingat self control, yang ada mah happy gitu kan, bisa menikmati lagi sesuatu yang selama 2 tahun ke belakang misalnya dirindukan gitu. Itu artinya setiap euforia itu bisa saja terjadi dimanapun, kapanpun, secara spontan. Ketika melibatkan banyak orang, ada salah satu provokator katakanlah, itu bisa saja membuat sebuah euforia yang di self control tadi, Bu ya? Betul Kang. Memang biasanya seperti itu sifatnya, dia memantik gitu, memantik sesuatu yang ada dalam diri orang sehingga mereka kehilangan kontrol. Mungkin kalau Kang Arya tahu, beberapa waktu yang lalu tuh sempat juga ada viral gitu di sosial media, di mana ada pertandingan di Liga Eropa. Kemudian lawannya tuh Jerman kalau nggak salah. Terus si kameranya, Jerman tuh kalah, kameranya menyorot seorang anak berusia 8 tahun perempuan menangis terseduh-seduh. Itu bobotoh lawannya yang saat itu melawan Jerman tuh happy banget ngelihat anak kecil ini nangis gitu. Tapi mungkin setelah itu berakhir gitu, mereka berpikir ngapain ya kok sampai sesenang itu ngelihat anak kecil nangis karena grup yang didukungnya kalah gitu. Itu euforia tuh bisa sampai seperti itu Kang, kehilangan empati, kehilangan logika gitu, karena didorong oleh emosi yang membuncah gitu ya, dorongan emosionalnya begitu kuat sehingga lupa diri, lupa akan sekitar gitu. Karena euforia ini ternyata bisa menular begitu ya. Ya. Apakah bisa dilakukan pencegahan, Bu? Kalau pencegahan mungkin ya itu tadi ya, seperti yang aku bilang gitu, ketika mau menuju satu event, mau menuju satu tempat gitu yang kita tahu akan menimbulkan berbagai emosi, dorongan emosi yang besar, perlu ada orang-orang yang self controlnya lebih tinggi, dan orang-orang ini biasanya adalah leader gitu. Karena kalau misalnya leader-leadernya mengajak tenang tuh biasanya alfanya gitu ya, alfanya mengajak tenang, biasanya anak-anak buahnya atau pack-nya gitu ya, anggotanya itu ikut tenang. Tapi ketika si leadernya ini memprovokasi, juga ikut memanaskan, ikut tersulut, biasanya juga anak-anaknya atau pengikutnya juga akan lebih menyulut gitu. Cuman mungkin yang bisa dijadikan pegangan, kan mau nonton itu, nonton apapun ya Kang, mau nonton apapun itu sifatnya seharusnya menyenangkan. Tapi bukan berarti kita melupakan bahwa yang menonton bersama-sama juga sama-sama manusia, saling menjaga kiri kanan depan belakang, seperti itu. Bahwa pengennya dong pulang dari sini semuanya tetap sehat dong, nggak mau dong kalau nama misalnya klub sepak bolanya jadi tercoret karena penontonnya anarkis misalnya, atau di laga berikutnya jadi tidak boleh ada penonton. Mungkin dengan mengingat bahwa setiap perilaku dari kita sebagai penonton berimpact untuk idola kita, baik itu pemain sepak bola atau tim sepak bola, kita jadi bisa lebih mengendalikan diri, karena kita tahu bahwa perilaku kita mungkin berdampak buat klub yang kita cintai. Mungkin gitu sih Kang.
Ya, ini memang perlu juga ada apa ya, pemimpin-pemimpin di setiap kelompok yang jadi leader untuk mampu Oh, mengendalikan begitu ya euforia ya, ini yang memang ya muncul dengan spontanitas begitu. Tapi kalau ada ya, leadernya, mah leadernya bu yang membawa begitu ya. iya betul, Harap tenang atau lain sebagainya. Nah ini karena betul. memang berbaurnya begitu banyak supporter tentu wah, luar biasa ya. Petugas Oh, pun tentu kewalahan. kewalahan begitu ya dengan banyaknya. Tapi kalau ada leadernya mungkin hanya leadernya yang diambil begitu, yang dibina begitu ya, Iya, leadernya yang membawahi mereka. betul. Ya mudah-mudahan ini Mm-mm. menjadi bahan evaluasi tentunya semua pihak begitu ya. Baik, baik, Iya. baik Bu ya. Eh Kalau euforia ini Bu, sedikit euforia ini apakah dengan kondisi saat ini di era digital ada kaitan tidak Bu dengan dunia digital, Hmm, medsos seperti itu? sebenarnya beda ya Kang gitu ya, Mm. vibes-nya itu beda gitu. Euforia Mm. itu tetap bisa bisa dirasakan kapanpun gitu ya. Mm. Karena selama pandemi kita belajar bahwa konser online, Mm. nonton apapun pertandingan bisa online Betul. gitu. Bahkan maraton, lari maraton pun online gitu kan ya. Apa namanya, simulasi maratonnya gitu. Tetapi tentu saja beda ketika energinya itu berada bersama-sama orang yang sekian banyak gitu Kang. Jadi memang euforia biasanya lebih terasa ketika ada sekumpulan orang yang memiliki minat yang sama atau keinginan yang sama, menyaksikan idola mereka membawa spirit yang sama, itu baru lebih terasa ketimbang dengan digital gitu ya. Kalau digital kan energinya tidak terasa ya gitu, terasanya jauh aja gitu meskipun sama-sama di balik layar nontonnya banyak kan, tapi tentu saja berbeda dengan menyaksikan pertunjukan secara langsung Kang. Betul, betul. Ya, ini dia begitu, tetap apa ya, lebih terasa langsung begitu. Iya. Tapi kalau hitung-hitungan kan lebih bisa dihitung secara online Bu ya. Kalau Iya. langsung muncul sekian banyaknya terdeteksi begitu ya. Baik, Iya baiklah. betul. Terima kasih Ibu Marissa Putri, MPSI Iya, Psikolog sama-sama, dari Kang. Maranatha, langsung ada di Parafem. Selamat Iya. malam, salam sehat selalu Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini euforia pendengar, hati-hati bisa nepak ya, euforia itu ya, karena spontan. Pernah Anda merasakan seperti itu? Tidak ada rencana, tidak ada apa-apa, namun tiba-tiba terbawa emosi, terbawa suasana dengan euforia yang ada, karena memang seperti itulah ya.